Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk praktikum PBO pertemuan 4. Di pertemuan 4 ini kita nanti akan belajar tentang kelas, objek, dan juga metode. Kalian kan sudah dapat teori atau penjelasan materi dari kelas, objek, dan juga metode ya di mata kuliah PBO yang teori. Nah, jadi di sini nanti kita mungkin review sedikit dan langsung ke prakteknya saja. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana cara membuat kelas, membuat objek, dan juga salah satu metode yaitu metode konstruktor. Ya, kelas merupakan cetakan atau template. Keywordnya menggunakan kata kelas. Ini kode umumnya itu dia menggunakan kata kelas, kemudian di sini nama kelasnya. Dan di sini setelah atau isi dari huruf awal itu disebutnya body. Ini ada contoh, namanya adalah kelas mahasiswa. Ini masih kosong, belum ada isinya. Nah, inilah cara membuat kelas. Kemudian objek. Objek itu kan hasil cetak dari cetakan ini ya. Oke, jadi objek merupakan hasil cetak dari sebuah kelas. Keywordnya ada kata new. Jadi ini menunjukkan kelasnya, kemudian ini adalah nama objek, kemudian new, kemudian nama kelas. Ini adalah contoh objek. Kita udah bisa berhasil membuat objek di sini. Selanjutnya, salah satu contoh dari metode itu adalah konstruktor, dan masih ada metode-metode yang lain ya, tapi di pertemuan ini saya akan bahas penggunaan metode konstruktor. Adalah sebuah metode yang akan dipanggil pertama kali saat objek dibuat. Jadi membuat metode konstruktor itu adalah seperti ini. Disesuaikan dengan nama kelasnya, tapi di sini nggak ada tulisan kelas ya. Jadi contoh kelas di pertemuan ini adalah kelas mahasiswa. Jadi metode konstruktornya kita buat seperti ini. Kemudian setelah kelompok awal, di sini disebutnya adalah body, dan ini masih kosong. Nah, ini contoh penggunaan metode konstruktor dengan parameter. Jadi di sini kita kasih parameternya, ada input nama, input alamat, dan juga input umur. Kemudian ini dideklarasikan nama itu apa, alamat apa, umur apa, gitu ya. Contoh penggunaan metode konstruktor. Oke, langsung saja kita praktekkan dengan setting. Nah, seperti ini. Saya coba di sini buat kelas ya. Saya coba buat kelas mahasiswa. Dan seperti ini, saya sudah berhasil membuat kelas. Nah, kalau sudah, saya coba buat yang namanya objek. Jadi cara membuat objek
kita tulis nama kelasnya. Kemudian nama objeknya, misalkan mahasiswa 1, kemudian new, dan nama kelasnya. Nah, kita sudah berhasil membuat objek. Nama kelasnya adalah mahasiswa, kemudian kita berhasil juga membuat objek. Setelah itu kita kasih kelas ini atribut kelas ya, yaitu atribut yang melekat pada si kelas. Misalkan datanya berupa string dan atribut yang pertama adalah nama. Kemudian di sini kita mau isi data nama ya. Dan kita mau tampilkan. Coba kita jalankan. Naura sudah bisa ditampilkan. Kemudian gimana kalau misalkan atributnya itu lebih dari 1? Kita tambahkan misalkan integer. Ini jenis kelamin jangan lupa underscore ya, bukan A. Berarti di sini coba kalau misalkan kita tampilkan tanpa kita datanya dulu. Ini 0 karena kita datanya belum isi. Berarti kita sekarang sekarang bisa muncul nanti nama sama alamatnya. Karena ini ada 4, kita isikan datanya 4 juga. Umur ini kan integer, berarti kita nggak perlu kasih petik. Oke. Ini untuk umur, ini kan kelasnya mahasiswa ya, tapi umurnya 3 ya nggak apa-apa lah ya, ini contoh aja. Intinya isiannya itu berupa integer kayak gitu. Kalau yang atribut lainnya kayak nama, alamat, jenis kelamin itu berarti isiannya adalah string. Ini
ini contoh aja, tapi nggak mungkin juga ya mahasiswa umur 3 tahun. Oke. Kalau sudah kita kasih sistem dan nama objek. Kemudian di sini objek. Nah, harusnya nanti ini Laura penerbu perempuan jadi muncul. Oke, ini satu objek yaitu MHS1 dengan atributnya nama, alamat, jenis kelamin, dan juga umur. Nah, Laura penerbu perempuan ini adalah isi datanya, nilainya. Nah, gimana kalau misalkan itu tadi MHS1 itu hasil cetak dari kelas atau cetakan mahasiswa ini. Gimana kalau kita mau menambahkan objek? Nanti kita tambahkan dulu objeknya. Misalkan nama kelasnya tadi kan mahasiswa, kemudian objek yang kedua MHS2 gitu ya. Kemudian new, kemudian nama kelas. Ya, seperti ini. Berarti kalau misalkan kita sudah buat objek yang kedua, kita tambahkan lagi nih nilainya, dan kita tambahkan. Kita copy aja. Tinggal ganti yang MHS1 jadi 2. Nah, nilainya juga ini dipanggil juga yang 2. Nah, di sini nanti ada 2 yang angka dan 2 yang ini sudah ada 2. Oke, sekali lagi ini adalah kelas, kemudian ada atribut kelas, atribut yang menempel pada si kelasnya, kemudian ada objek. Ini objek yang pertama dan ini adalah objek yang kedua, dan ini atribut, kita panggil atribut dari kelas tadi dengan isian nilainya, dan ini kita tambahkan. Oke, jadi kesimpulannya dari satu cetakan ini dari satu cetakan atau dari satu blueprint, satu template itu bisa kita buat lebih dari satu objek. Ini ada objek pertama, ini ada objek kedua, dan bisa dibuat objek yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini untuk praktek yang pertama ini kalau datanya banyak, misalkan objeknya banyak dan juga data atributnya ini banyak, ini bakal terus panjang banget gitu ya codingnya. Nah, makanya kita ada istilah yang namanya metode konstruktor. Sebagai gambaran aja atau sebagai perbandingan, ini tadi yang tanpa menggunakan metode konstruktor. Sekarang kita buat coba metode konstruktornya. Ini kita buat metode konstruktor.
kita samakan dengan nama kelas. Nah, seperti ini. Ini adalah metode konstruktor. Kita coba dulu ya. Kita tampilkan. Misalkan seperti ini, kemudian kita jalankan. Ini adalah konstruktor. Ini akan dijalankan pertama kali ketika kita membuat objek. Jadi akan selalu dipanggil gitu ya ketika kita membuat objek baru. Nah, ini ada dua kan? Kita pemanggilannya tuh ada dua. Coba misalkan kita di sini buat objek lagi. Kita buat objek namanya misalkan mahasiswa 3, kemudian new. Nah, ini objek yang ketiga kita jalankan. Nanti bakal ada 3 kali pemanggilan kalimat ini adalah konstruktor. Ini ya, 1, 2, 3. Sesuai dengan definisinya tadi, bahwa metode konstruktor adalah suatu metode yang akan dipanggil pertama kali saat objek itu dibuat. Kita sekarang, ini sebelumnya saya hapus dulu aja yang ini. Kemudian ini juga. Nah, saya mau praktekkan yang ini, konstruktor dengan parameter. Jadi di sini saya kasih parameter ini string. Untuk membedakan, saya kasih kata input ya, input nama. Kemudian di sini kita deklarasikan bahwa nama itu sama dengan input nama. Nah, kalau sudah, kita buat objeknya. Kenapa di sini jadi error? Padahal ini ketika membuat objek adalah seperti ini ya. Ini di sini, kita lihat di sini. Nah, kita butuh isiannya di sini. Ya. Tadi ini kan ada parameternya yaitu string input nama. Jadi kita suruh inputkan di sini string namanya. Misalkan Naura. Tidak error ya. Seperti ini. Kemudian kita tampilkan sistem out print. Yang kita tampilkan adalah mahasiswa dot nama. Misalkan kita run, muncul ya. Kemudian misalkan di sini tuh ada objek yang kedua. S2. Seperti itu. Kemudian
ada Naura, ada Rumaisya. Itu ya. Ini tuh manggil dari yang konstruktor tadi, itu input nama. Nah, untuk parameter di sini bisa nggak lebih dari satu? Bisa. Misalkan kita tambahkan sesuai dengan yang ada di sini. String input alamat, kemudian string jenis kelamin, kemudian satu lagi di sini dikasih input jenis kelamin ya. Kemudian ada integer input umur. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita deklarasikan satu-satu bahwa alamat itu sama dengan input alamat, kemudian jenis itu sama dengan A-nya besar, kemudian ini input jenis kelamin, satu lagi umur, itu adalah input umur. Oh, tambahkan ya. Nah, udah seperti ini. Kalau sudah, berarti di sini bakal error. Kenapa? Karena di sini kita baru ngisi nama aja. Jadi kita tambahkan alamat, warna logo, kemudian jenis kelaminnya perempuan, ya, 3 tahun. Satu lagi, misalkan Rumaisya, rumahnya Jakarta, kemudian perempuan, kemudian 5 tahun. Nah, kalau sudah sebenarnya coba kita jalankan dulu lah ya. Di sini kenapa Naura Rumaisya aja yang muncul? Karena di sini kan baru dipanggil yang nama aja. Misalkan kita di sini tambahkan alamat, dan di sini juga alamat. Jadi nanti muncul harusnya Naura Ponorogo, Rumaisya Jakarta gitu. Jadi, nah kan, kalau mau sampai umur ya berarti kan nulis lagi kan kepanjangan. Jadi di sini dihapus saja. Kita sistem print out-nya taruh di sini di konstruktor. Umur, coba panggil. Ini padahal kita sistem outputnya cuma satu aja ya. Kita tulis satu kali di sini. Di sini kita nggak usah tulis. Kita tampilkan ada berapa tampilan yang ada. Langsung muncul 2 gitu. Sesuai dengan data yang ada di sini. Kelihatan beda ya antara yang menggunakan konstruktor dan tidak menggunakan konstruktor. Dan contoh pertama kali kita tadi buat, kalau misalkan objeknya nambah, ya berarti kita bakal nambahkan data di tiap-tiap objek atau atribut
maksudnya nilai dari atribut di tiap-tiap objek bakal panjang sekali. Nah, kalau yang di sini menggunakan konstruktor, kita cukup tuliskan sekali parameternya, kemudian sistem outnya juga sekali aja, sesuai nanti ada berapa objek yang ada itu bakal muncul sesuai dengan jumlah objeknya. Misalnya saya mau buat objek satu lagi di sini. Nah, karena cetakannya tadi itu harus inputkan nama, alamat, jenis kelamin dan juga umur, jadi saya tuliskan ya. Misalkan saya tuliskan namanya alamatnya Bogor, kemudian jenis kelaminnya, serta umur, misalkan seperti ini. Saya coba jalankan ini ya, tanpa saya tulis sistem outprint di sini. Ini Fajar muncul inputnya seperti itu. Jadi itu fungsinya konstruktor. Kira-kira lebih simpel mana? Simpel yang pertama tadi atau simpel yang menggunakan konstruktor? Silahkan dicoba atau dipraktekkan. Itu tadi pembahasan hari ini, ada tentang contoh pembuatan kelas, objek, atribut, dan juga metode. Kita hari ini sudah mencoba mengenal yang namanya metode konstruktor. Itu ya. Oke, untuk mempraktekkan materi di pertemuan 4 ini, jangan lupa kalian buat package ya di sini. Pertemuan 4. Jangan ditambahkan package-nya pertemuan 4 di sini. Nah, kemudian materi yang ada di pertemuan 4 ini silahkan dipraktekkan dan ditaruh di package pertemuan 4. Begitu juga dengan nanti latihan yang ada di pertemuan 4, silahkan ditaruh di package pertemuan 4 dengan nama latihan 4. Jangan lupa untuk latihan disubmit di Bebas Umpo pertemuan 4, dan mungkin cukup itu aja untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.